perkenalkan, nama aku Elsari Valencia Tegal. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Seni. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan kepada teman-teman semuanya hasil critical book review aku dari buku yang pertama dari buku Nur Zenki yang berjudul Sejarah Negara di Kawasan Asia Selatan. Tapi pada kesempatan kali ini, aku membahas sejarah Sri Lanka yang ada di bab 7-nya. Dan yang kedua, buku panduanku yang kuambil dari buku Yogi Rakaryan Sukaraja Putra yang berjudul Alma Terakhir Macam Tamil. Buku ini tuh menjelaskan lebih detail perang sipil Sri Lanka yang terjadi pada tahun 1976 sampai 2009. Mau tahu gimana cerita lebih detailnya? Disimak penjelasan berikut ini. Ada sebuah pulau kecil di lautan Hindia di bawah India bernama Sri Lanka. Negara ini tuh indah banget, pantainya biru, alamnya hijau, dan juga punya sejarah panjang dan budaya yang kaya. Tapi di balik keindahan itu, Sri Lanka pernah menyimpan luka mendalam selama puluhan tahun. Nah, disinilah cerita dari buku Alma Terakhir Macam Tamil ini dimulai. Buku ini tuh membawa kita mundur ke tahun-tahun setelah Sri Lanka merdeka dari Inggris, yaitu sekitar tahun 1948. Setelah lepas dari penjajahan, semua rakyat berharap bisa hidup damai dan sejahtera. Tapi ternyata, masalah baru justru muncul bukan dari penjajah, tapi dari dalam negeri sendiri. Adapun masalah yang terjadi di Sri Lanka ini yaitu perbedaan etnis yang berujung ketidakadilan. Sri Lanka punya dua kelompok besar masyarakat. Yang pertama, etnis Sinhala yang jumlahnya paling banyak dan mayoritas memeluk agama Buddha. Dan yang kedua, etnis Tamil yang jumlahnya lebih sedikit dan kebanyakan beragama Hindu. Kedua kelompok ini sebenarnya sudah hidup berdampingan dari dahulu. Tapi setelah kemerdekaan, semuanya berubah. Pemerintah baru Sri Lanka lebih banyak dikuasai oleh etnis Sinhala. Nah, dari sinilah mulai muncul rasa ketidakadilan. Bayangin aja, banyak orang Tamil yang dulu berpendidikan tinggi dan punya jabatan penting saat dulu masa penjajahan Inggris, tapi tiba-tiba disingkirkan dari posisi penting. Bahasa Sinhala dijadikan bahasa resmi negara, sementara bahasa Tamil tidak diakui. Anak-anak Tamil jadi susah masuk universitas negeri, dan peluang kerja mereka juga makin kecil. Lama-kelamaan perasaan kecewa dan tersisih itu makin besar. Orang Tamil merasa, kok negara ini cuma untuk satu kelompok saja ya? Bukannya kita juga warga Sri Lanka? Nah, dari situlah muncul keinginan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Awalnya perjuangan orang Tamil masih lewat jalur damai. Ada tokoh-tokoh Tamil yang mencoba berdialog dengan pemerintah. Bahkan mereka membentuk partai politik. Tapi suara mereka tidak benar-benar didengar. Banyak perjanjian damai yang akhirnya gagal karena pemerintah dianggap tidak menepati janji. Akhirnya, sebagian generasi muda mulai berpikir, kalau bicara tidak didengar, mungkin satu-satunya jalan adalah melawan. Nah, dari pemikiran inilah muncul kelompok-kelompok kecil yang ingin memperjuangkan kemerdekaan wilayah Tamil Utara di Sri Lanka. Dan dari semua kelompoknya itu, yang paling kuat dan paling terkenal adalah LTTE atau Liberation Tigers of Tamil Eelam, atau dalam bahasa Indonesianya Macan Pembebasan Tamil Eelam. Siapa sih sebenarnya
Tamil itu, LTTE didirikan pada tahun 1976 oleh Velupillai Prabhakaran, seorang pemuda Tamil yang penuh semangat dan disiplin tinggi. Nama macam Tamil ini mereka ambil karena macam dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan, dan itulah yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia. Tujuan mereka sebenarnya jelas. Mereka ingin membentuk negara sendiri di bagian utara dan timur Sri Lanka, yang mereka sebut sebagai Tamil Eelam, supaya orang Tamil bisa hidup bebas tanpa diskriminasi. Awalnya, banyak orang Tamil mendukung mereka, karena mereka dianggap sebagai pelindung rakyat Tamil. Tapi seiring waktu, perjuangan itu berubah jadi konflik besar antara LTTE dan pemerintahan Sri Lanka. Pemerintah menganggap mereka pemberontak dan separatis, sedangkan LTTE merasa mereka adalah pejuang kemerdekaan. Dan dari sinilah perang panjang selama lebih dari 3 dekade pun dimulai. Perang yang tak kunjung usai. Setelah kelompok LTTE berdiri dan mulai bereaksi, suasana di Sri Lanka pun langsung berubah mencekam. Awalnya mereka cuma menyerang pos-pos militer kecil, tapi lama-kelamaan mereka mulai melakukan serangan besar ke markas pemerintahan dan tentara. Pemerintahan Sri Lanka pun tidak tinggal diam. Mereka kirim pasukan ke wilayah utara dan timur, tempat kelompok Tamil banyak tinggal. Nah, dari sinilah perang panjang itu dimulai. Perang yang tidak selesai-selesai. Bayangkan aja, konflik ini tuh sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dari akhir tahun 1970-an sampai 2009. Dan generasi yang lahir di masa itu tumbuh besar dalam keadaan perang. Mereka hidup dalam ketakutan di sepanjang harinya. Selama perang, LTTE semakin kuat. Mereka bukan cuma sekedar kelompok bersenjata kecil, tapi sudah berubah jadi organisasi militer yang sangat terlatih. Mereka punya tentara darat, laut, bahkan pasukan udara yang sangat lengkap. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka juga punya pasukan perempuan bersenjata yang ikut bertempur di garis terdepan. Pemimpin mereka, yaitu Velupillai Prabhakaran, benar-benar jadi sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Dia sosok yang keras,
tegas dan punya keyakinan kuat kalau kemerdekaan Tamil Alayam adalah jalan satu-satunya. Bagi pengikutnya, dia merupakan sosok pahlawan. Tapi bagi pemerintahan Sri Lanka, dia merupakan pemberontak yang sangat berbahaya. Perang berlangsung, banyak kejadian tragis. Kota-kota hancur, ribuan orang meninggal, dan jutaan lainnya harus mengungsi dari rumah mereka. Dan yang paling menyedihkan lagi, korban terbanyak justru warga sipil, yaitu orang-orang yang biasa yang tidak ikut berperang tapi terjebak di tengah konflik. LTTE dikenal cerdik dan berani. Mereka sering menggunakan taktik serangan gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang ke hutan. Mereka juga terkenal karena punya pasukan bunuh diri yang disebut Black Tigers. Pasukan ini melakukan misi yang sangat berbahaya, termasuk pengeboman di tempat yang strategis. Dan salah satu kejadian yang paling besar adalah ketika Perdana Menteri India Rajiv Gandhi terbunuh pada tahun 1991 yang diakibatkan dari serangan bom bunuh diri yang dilakukan anggota LTTE. Peristiwa ini bikin dunia langsung menilai bahwa LTTE sebagai kelompok teroris bukan lagi pejuang kemerdekaan. Sejak saat itu, banyak negara mulai menentang LTTE. Bahkan India yang dulu sempat membantu orang Tamil, tapi akhirnya ikut melawan mereka. Pemerintahan Sri Lanka makin gencar melakukan serangan militer besar-besaran. Kedua pihak sempat duduk bareng dan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi sayangnya, damai itu tidak pernah bertahan lama. Selalu aja ada pelanggaran dan perang kembali pecah. Yang tidak pernah ada ujungnya, pemerintahan Sri Lanka pun meluncurkan operasi militer besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2009. Operasi itu disebut dengan Operasi Pembebasan Akhir. Mereka mengepung wilayah utara, tempat di mana markas besar LTTE berada, dan dengan ribuan korban yang berjatuhan. Dan pada bulan Mei 2009, pemimpin LTTE yaitu Velu Pelai Prabhakaran ditemukan tewas. Kematian Prabhakaran ini menandai berakhirnya perang sipil Sri Lanka. Pemerintah mengumumkan kemenangan dan LTTE resmi dinyatakan hancur. Tapi meskipun perang berhenti, lukanya tidak langsung sembuh. Negara itu rusak parah dan banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, ada desa yang hilang dari peta karena habis terbakar, dan yang paling berat masih banyak rasa curiga antara etnis Sinhala dan Tamil. Di sini penulis bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa dalam perang tidak ada yang benar-benar menang. Di sini penulis bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa dalam perang tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada cuman kesedihan dan kehilangan. Makna dan pelajaran yang dapat kita ambil yaitu buku ini tuh bukan cuma ngajarin kita tentang sejarah, tapi juga mengajarkan kemanusiaan. Dari kisah perang panjang ini, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama adalah bahwa ketidakadilan bisa melahirkan perlawanan. Ketika suatu kelompok diperlakukan tidak adil, cepat atau lambatnya mereka akan berjuang untuk haknya. Dan yang kedua, perang bukan solusinya. Sekeras apapun orang berjuang dengan senjata,
hasil akhirnya selalu penderitaan, baik bagi yang kalah maupun yang menang. Dan yang ketiga, buku ini juga mengingatkan kita untuk pentingnya dialog dan empati. Kalau sejak awal pemerintahan Sri Lanka bisa mendengarkan keluhan orang Tamil dan mencari jalan tengahnya, mungkin perang panjang ini tidak akan pernah terjadi. Penulis juga menekankan bahwa konflik seperti ini bisa terjadi dimanapun, bukan cuma di Sri Lanka. Selama masih ada diskriminasi, rasa benci, dan ketidakadilan, maka perang api bisa muncul kapan saja. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini, yang pertama, ceritanya itu ditulis dengan bahasa yang ringan, gampang diikuti bagi pihak manapun. Yang kedua, di sini penulis berhasil menjelaskan perang yang rumit dengan cara yang manusiawi. Dan yang ketiga, banyak sekali pesan moral dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini. Dan yang terakhir, buku ini membuka wawasan kita tentang Asia Selatan dan juga yang jarang sekali dibahas di buku sejarah Indonesia lainnya. Adapun kekurangannya, beberapa bagian ceritanya terasa cepat, terutama dalam waktu membahas kehidupan masyarakat setelah perang. Dan juga kurangnya foto atau peta yang bisa membantu pembaca membayangkan kondisi Sri Lanka waktu itu. Secara keseluruhan, ini salah satu buku sejarah terbaik yang tidak hanya cuma ngasih fakta, tapi juga ngasih rasa dan pesan moral untuk kita semua. Dari buku Oma Terakhir Macan Tamil ini, kita bisa belajar satu hal yang penting, bahwa perang lahir dari ketidakadilan, dan damai hanya bisa tumbuh dari keadilan. Sri Lanka mungkin sudah selesai dengan perang, tapi bekas tetap tinggal. Luka batin, kehilangan, dan rasa curiga masih perlu waktu panjang untuk disembuhkan. Buku ini tuh mengajari kita bahwa perbedaan itu wajar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita saling menghargai. Karena kalau rasa keadilan dan empati hilang, maka yang muncul hanyalah konflik dan kebencian. Dan itu bukan cuma cerita Sri Lanka, tapi juga bisa jadi cermin buat kita semua, supaya kita bisa belajar untuk lebih bijak dan lebih adil, dan lebih menghargai perbedaan sebelum semuanya terlambat. Jadi menurut aku, buku Oma Terakhir Macan Tamil ini tuh bukan sekedar bacaan sejarah, tapi juga pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Buat kamu yang suka belajar tentang sejarah dunia, perjuangan, dan arti perdamaian, buku ini tuh wajib banget kamu baca. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Kiranya teman-teman juga bisa membacanya Oma Terakhir Macan Tamil ini bersama-sama. Sampai jumpa, see you.